Selamat datang di video saya. Pada kali ini kita akan membahas mata kuliah pendidikan Pancasila. Perkenalkan, saya Laurentius Arliman. Saya adalah dosen Hukum Pendidikan Pancasila pada semester ini. Untuk pertemuan pertama, kita akan bicara tentang materi-materi pokok tentang pendidikan Pancasila. Sebelum kita masuk kepada materi-materi pokok pendidikan Pancasila, saya akan memperkenalkan kepada rekan-rekan mahasiswa terkait referensi buku apa saja yang akan menjadi panduan kita. Nah, buku pertama itu adalah Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi yang menjadi buku ajar mata kuliah wajib umum pendidikan Pancasila yang terbit pada tahun 2016 oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Nah, ini menjadi panduan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi manapun. Dan ini menjadi pedoman bagi dosen-dosen untuk menjelaskan materi-materi pokok pendidikan Pancasila. Namun selain buku-buku tersebut, saya juga memiliki beberapa buku yang sudah saya baca, dan mungkin nanti juga akan saya elaborasi bagian-bagian mana yang penting di dalam pendidikan Pancasila, selain dari buku pendidikan Pancasila yang diterbitkan oleh Kemenristek Dikti pada tahun 2016. Nah, buku pertama itu adalah Haji Subandi Al-Marsudi dengan judul Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dalam Paradigma Reformasi. Ini buku pertama. Kemudian, buku kedua adalah Ki Utomo Darmadi dengan judul buku Negara Pancasila Tidak Mengenal Sistem Hukum Kolektif. Nah, ini bukunya. Kemudian ada buku yang diterbitkan oleh Yusuf Apuar dengan judul buku Amal Pancasila. Ini buku lama, namun bisa menjadi salah satu referensi untuk mengembangkan pendidikan Pancasila pada hari ini. Kemudian ada buku yang dieditor oleh Yasona Halauli dan Ahmad Basara dengan pengarahnya adalah Cahyo Kumulo dan Puan Maharani dengan judul buku Historisitas dan Spiritualitas Pancasila, Refleksi Peringatan 67 Tahun Hari Lahir Pancasila. Ini bukunya. Kemudian ada buku Pendidikan Pancasila oleh Profesor Dr. Kailan, seorang dosen Fakultas Filsafat UGM. Nah, ini bukunya. Nah, kemudian ada buku yang berjudul Membangun Masyarakat Pancasila, Dinamika dan Dilemanya. Nah, ini dikarang oleh Profesor Midian Sirait dan kawan-kawan. Ini dia. Kemudian ada judul buku Pancasila sebagai Ideologi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini dikarang oleh Murdiono dan kawan-kawan. Ini bukunya. Nah, buku ini juga disunting oleh Utoyo Usman dan Alfian. Kemudian buku berikutnya adalah buku karangan Susanto Darmo Sugondo yang berjudul Filsafat Pancasila. Nah, kemudian ada judul buku Santiaji Pancasila. Pengarangnya adalah Darji Darmo Diharjo dan kawan-kawan. Nah, setelah itu ada judul buku yang berjudul Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dalam Paradigma Reformasi oleh Subandi Al-Marsudi. Kemudian ada judul buku Demokrasi dan Aktualisasi Pancasila oleh A.W. Wijaya. Ini judul bukunya. Kemudian ada judul buku Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Pendidikan Pancasila oleh Muhammad Nur Syam. Ini judul bukunya. Nah, kemudian yang terakhir itu
yang saya sampaikan ya, sebenarnya masih banyak lagi di belakang ini. Judul bukunya dengan berjudul Menjadi Warga Negara Pancasila yang dikarang oleh Darji Darmodiharjo, kemudian CST Kansil, dan Kasmiran Wuryo. Nah, itu dia. Nah, selain itu masih banyak buku-buku yang lain. Saya juga merekomendasikan kepada rekan-rekan mahasiswa untuk memiliki buku-buku yang lain, sehingga nanti menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam pendidikan Pancasila. Sehingga nanti kita berdiskusi tentang pendidikan Pancasila makin tambah lebih baik dan makin menambah keilmuan kita dalam memahami pendidikan Pancasila, terutama bagi kita seorang warga negara Indonesia. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan materi-materi pokok pada pertemuan pendidikan Pancasila. Nah, pada pertemuan pertama, itu kebicaraan pertama materi pokok. Kemudian, pada pertemuan kedua, kita akan membahas tentang pengantar pendidikan Pancasila. Pengantar pendidikan Pancasila ini kita akan membahasnya menjadi 7 unsur pokok. Nah, atas hal tersebut kita akan membagi 2 kali pertemuan. Pertemuan kedua itu kita akan membahas pertama, menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Kedua, menanya alasan diperlukan pendidikan Pancasila. Ketiga, menggali sumber historis, sosiologis, politik pendidikan Pancasila. Kemudian yang terkait subtema ini kita akan membahas ada 4 tema lagi, yaitu pertama sumber historis pendidikan Pancasila, yang kedua sumber sosiologis pendidikan Pancasila, yang ketiga sumber yuridis pendidikan Pancasila, dan yang keempat sumber politik pendidikan Pancasila. Itu untuk pertemuan kedua. Nah, kemudian di pertemuan ketiga kita akan membahas pertama, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Yang kedua, mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Kemudian yang ketiga, rangkuman tentang pengertian pentingnya pendidikan Pancasila. Dan yang keempat itu terkait bagaimana kita belajar terkait Pancasila. Nah, itulah bab 1 dengan 2 kali pertemuan, yaitu pertemuan kedua dan pertemuan ketiga. Nah, kemudian kita masuk kepada pertemuan keempat. Nah, ini pertemuan keempat ini masuk kepada bab 2. Pertama, bab 2 ini kita akan menjelaskan bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Pada pertemuan keempat, kita akan membahas pertama, menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Nah, yang kedua, kita akan membahas tentang menanya alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Dan selanjutnya, pada pertemuan keempat ini, kita akan bicara tentang menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Nah, itu untuk pertemuan keempat. Selanjutnya pada pertemuan kelima, dilanjutkan dengan membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Kemudian, selanjutnya, yang keduanya, kita akan bicara tentang mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, kita akan bicara tentang rangkuman tentang pengertian dan pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Nah, itu untuk pertemuan kelima. Sedangkan pertemuan keenam itu kita akan membahas bab 3 yang berjudul bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Nah, bab 3 sendiri akan kita bagi pada pertemuan ke-6 dan pertemuan ke-7. Pertama, pertemuan ke-6 ini membahas menelusuri konsep negara, menelusuri konsep negara, kemudian tujuan negara, dan urgensi dasar negara. Yang kedua, menanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, menggali sumber yuridis, historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Itu untuk pertemuan ke-6. Nah, sedangkan untuk pertemuan ke-7, kita akan membahas pertama,
membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang ketiga, mencari makna tentang pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kemudian di pertemuan ke-8 kita akan rehat sejenak untuk membahas hal ini. Karena apa? Karena kita akan melakukan UTS. Nah, di pertemuan ke-8 ini saya tetap akan memberikan video. Video tersebut akan menjelaskan tentang kisi-kisi terkait apa sih yang akan kita jadikan UTS di dalam lembaran jawaban ataupun lembaran soal rekan-rekan mahasiswa. Nah, itu ke-8. Nah, setelah break dari UTS, kita akan masuk kepada pertemuan ke-9. Nah, pertemuan ke-9 ini pertama kita akan membahas bab 4. Pertama yaitu mengapa Pancasila menjadi ideologi negara. Terkait bab 4 ini, kita akan membaginya dalam 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama itu kita membahas menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Kemudian, menanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Kemudian, yang ketiga, menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, kemudian di pertemuan ke-9, kita akan membahas, pertama, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Dan yang ketiga, kita akan merangkum pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai dasar ideologi negara. Nah, kemudian kita masuk kepada pertemuan 10. Pertemuan 10 ini kita akan membahas bab 5, yaitu mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat. Nah, untuk bab 5 ini sendiri diadakan pada pertemuan 10 dan pertemuan 11. Pertemuan 10 itu membahas, pertama, menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang kedua, menanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Dan yang ketiga, menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, sedangkan pada pertemuan ke-11, kita akan membahas, pertama, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang kedua, mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Dan yang ketiga, kita akan membahas rangkuman tentang pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, kemudian di pertemuan ke-13, ke pertemuan ke-13, kita akan bicara pada bab 6. Nah, bab 6 ini seperti biasa, kita akan bagi pada 2 pertemuan. Pertama, kita akan bicara menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang kedua, menanya alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Dan yang ketiga, menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Nah, selanjutnya, pada pertemuan ke-14, kita akan bicara tentang, pertama, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Dan yang ketiga, merangkum tentang pengertian dan pentingnya pendidikan Pancasila sebagai sistem etika. Nah, kemudian kita masuk pada pertemuan ke-14. Pertemuan ke-14 ini kita akan membahas tentang mengapa Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu. Nah, adapun penjelasannya yang akan kita bahas, pertama, Pancasila sebagai dasar dan nilai pengembangan ilmu. Yang kedua, menanya alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Dan yang ketiga, menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu di Indonesia. Dan yang keempat, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Dan yang kelima, mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu untuk masa depan. Nah, sedangkan yang ke-15 itu
kita akan mencari dari tadi membangun argumen, kita akan membahas tentang argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Dan yang kedua, argumen tentang tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Kemudian kita akan mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu untuk masa depan, terkait esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, dan urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Nah, sedangkan pada pertemuan ke-16, kita akan masuk dalam UAS. Nah, seperti UTS sebelumnya, UAS ini saya akan sampaikan apa sih kisi-kisi dalam UAS. Nah, selain itu saya akan jelaskan bahwa kita memiliki aturan ya di dalam pendidikan Pancasila. Mahasiswa hanya saya berikan absen tidak hadir tanpa keterangan itu 13. Nah, terkait bagaimana sistem hadirnya, silahkan di video kolom video ini saudara atau rekan-rekan mahasiswa ambil absen dengan pertama, sebutkan nama, kedua, perguruan tinggi mana, dan ketiga, NIM-nya apa, nomor induk mahasiswa atau nomor BP-nya atau nomor buku pokoknya. Dan yang keempat, jika ada tanggapan, pernyataan, saran, ataupun pertanyaan, dipersilahkan agar menambah diskusi dan khazanah ilmu pengetahuan kita tentang pendidikan Pancasila. Selain itu, saya memohon kepada rekan-rekan mahasiswa, video ini didengar dari menit pertama sampai habis. Kemudian rekan-rekan mahasiswa silakan meresumnya dalam sebuah double folio. Minimal itu adalah 1 halaman double folio. Ini contohnya. Ini adalah double folio, anggap ini double folio. Jadi yang minimal itu adalah 1 halaman ini. Apakah mau 2, apakah mau 3, 4 halaman itu terserah. Minimal 1 halaman ini adalah resume pertemuan pertama. Nah, kemudian resume tersebut ditulis tangan. Setelah tulis tangan, mohon difoto dengan cantik. Kemudian tulisannya bisa dibaca. Dikirimkan kepada saya secara WA pribadi saja. Tidak usah dikirimkan kepada WA grup atau dikirimkan kepada ketua kelas. Tetapi saya mohon dikirimkan kepada saya. Sekalian saya akan mencek mahasiswa apakah sudah absen atau tidak. Jadi, sekian mungkin pengantar saya pada pertemuan pada hari ini atau pertemuan pada video pertama ini. Kita lanjut kepada video kedua yang akan saya berikan kepada tiap minggunya agar menambah khazanah ilmu pengetahuan pendidikan Pancasila dan kita akan semakin akrab berdiskusi tentang pendidikan Pancasila. Nah, jadi sekian video pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton. Semoga semangat selalu untuk melestarikan Pancasila di Indonesia. Semangat!